kasih untuk kesempatannya berbicara, Mas Chris, Pak Dini, Joseph, thank you ya. Terima kasih untuk pelayanan WS yang juga luar biasa ya. Oke, hari ini kita bicara tentang Roh Kudus ya. Saya ambil judulnya Pneuma atau Final Wind. Jadi di bahasa Yunani-nya Holy Spirit, bukan Holy Spirit, Spirit-nya ya. Spirit-nya itu dalam bahasa Yunani itu artinya bernafas, pneuma. Pneuma itu dari asal kata pneo yang artinya bernafas. Jadi Bapak Ibu semua, saudara semua perlu disadari bahwa ketika kita bernafas itu ada kekuatan Roh Kudus yang keluar dari dalam diri kita. Jadi nafas kita itu berpengaruh secara dahsyat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan ketika kita bernafas, Roh Kudus itu melanda mereka. Roh Kudus bisa melakukan sesuatu buat setiap mereka. Karena di dalam nafas kita itu ada Roh Kudus yang bekerja, guys. Jadi sekali lagi, Roh itu adalah pneuma, yaitu nafas. Ketika kita bernafas, jangan anggap enteng. Nafas kita dampaknya luar biasa loh. Sadari hal itu buat diri kita sendiri. Bahwa setiap kita bernafas, kita sedang melakukan pekerjaan dahsyat di dalam Tuhan. Mari coba kita tutup mata kita dan mulai bernafas. Lalu kita bayangkan. Bayangkan setiap kita ketemu orang, nafas kita itu akan mempengaruhi dia. Setiap kita berkata-kata, setiap kata yang keluar dari mulut kita itu akan mempengaruhi dia. Jangan anggap enteng diri kita punya sesuatu yang dahsyat di dalam diri. Rasakan kehadirannya dalam setiap hembusan nafas kita. Roh itu bergerak bersama kita. Rasakan kekuatan terbesar ada di dalam diri kita, sehingga tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Ketika saya berbicara begini, Bapak Ibu merasakan ada landa kuasa Roh Kudus. Amin. Amin ya. Amin. Bukan sekedar amin, tapi memang benar kan? Amin. Tapi hal yang dahsyat juga, pneo itu artinya juga bertiup, melanda dan angin kencang. Sama pada saat kehadiran Roh Kudus pertama kali di Kisah Rasul, yang terjadi adalah suara seperti angin kencang. Saya bacakan ayatnya dari Kisah 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Sekali lagi Bapak Ibu semua, setiap kita bernafas kita mengeluarkan angin keras, melanda setiap orang yang berbicara dengan kita. Setiap kita berbicara dengan orang lain, apa yang kita katakan pasti menggoncangkan jiwanya, pasti menggoncangkan rohnya, pasti membuat dirinya merasakan sesuatu, merasakan perbedaan ketika dia berbicara dengan kita. Karena di dalam diri kita ada angin kencang yang melanda mereka semua. Ada pneo yang luar biasa. Bapak Ibu, kekuatan terbesar di dunia ini ada di dalam Bapak Ibu semua. Ada di dalam saudara semua. Itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Roh itu juga yang membuat Petrus berani bersuara keras. Sewaktu lidah api hinggap di kepalanya, di dalam dirinya timbul angin kencang yang siap ditiupkan kemana saja, supaya lawatan Tuhan sampai kepada banyak orang. Petrus adalah seorang yang pernah mengkhianati Tuhan Yesus. Pasti dia sulit sekali untuk bangkit, karena ada rasa perasaan bersalah yang terus-menerus ada di dalam hatinya. Mungkin Tuhan sudah mengampuni, Tuhan sudah menerima dia kembali, tapi ada satu trauma yang mungkin berat yang harus dirasakan Petrus. Petrus adalah orang yang selalu bilang sama Tuhan, Tuhan kemanapun engkau pergi, aku pasti pergi. Bayangkan, itu seperti kita, gitu gak ya? Tuhan Yesus kemanapun engkau pergi, aku pergi. Punya semangat yang luar biasa, punya kerinduan yang luar biasa.
Tetapi saat Yesus membutuhkan di hari-hari ketika dia akan disalib, Petrus tidak ada di sana. Malah dia mengutuki. Dia bilang, saya tidak kenal dia. Dan dia mengutuki. Dan saat dia mengutuki itulah, dia mendengar ayam berkokok. Dia mendengar suara ayam berkokok. Bapak Ibu tahu, ayam berkokok setiap hari. Ayam berkokok setiap pagi. Setiap Petrus mendengar suara ayam berkokok, hatinya pasti hancur. Hatinya pasti menyesal. Kenapa saat itu saya gak bela Yesus? Kenapa saya malah menyangkalnya? Kenapa saya sampai mengutuk dan bilang bahwa saya tidak kenal kepada Tuhan Yesus? Petrus pasti dihantui oleh suara ayam berkokok itu. Setiap hari, setiap dia bangun pagi, suara ayam berkokok. Dan setiap saat itu juga hatinya pasti hancur. Tapi Bapak Ibu semua, ada kabar baik. Ada suara yang lebih keras. Ada suara yang lebih keras, yang lebih keras dari suara ayam berkokok itu, yaitu suara dari angin keras. Suara Roh Kudus yang bergerak luar biasa melawat dia pada saat hari Pentakosta. Dan pada saat angin keras itu melanda, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi trauma. Yang ada hanya kedahsyatan. Amin. Dia berdiri di podium, mengambil mic dan mulai berbicara. Saudara semua yang di sini sadarlah, sekali lagi angin keras itu ada bersama dengan Anda. Dia ada di dalam engkau. Ambillah mic itu dan berbicaralah. You have all the power you need to conquer this world. Saat Roh Kudus melanda, semua hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang tidak terbayangkan bisa terjadi. Petrus yang sudah kehilangan kepercayaan dirinya menjadi sangat berani saat Roh Kudus menguasainya. Murid-murid Yesus yang nggak bisa berbicara dalam bahasa asing jadi bisa berbicara dalam bahasa asing saat Roh Kudus menguasai mereka. Pengikut Yesus bertambah 3.000 jiwa dalam satu hari saat Roh Kudus tercurah. Satu hal yang tidak mungkin dilakukan menjadi sangat mungkin saat Roh Kudus menguasai kita. Mari berikan diri kita dikuasai oleh Roh. Dan hal-hal yang ajaib yang Tuhan mau lakukan di dalam hidup kita. Penyesalan itu mungkin, dosa itu mungkin, hal-hal yang jahat yang mungkin kita lakukan itu tidak sebanding dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Semua itu akan terkalahkan, semua itu akan tertutupi karena Roh Kudus itu akan bekerja luar biasa di dalam diri Bapak Ibu semua. Jangan sesali, jangan lihat ke belakang, lihat selalu ke depan. Karena Tuhan sedang melakukan sesuatu di dalam diri saudara semua, di dalam diri Bapak Ibu semua. Di Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dikatakan kamu akan menerima kuasa saat Roh Kudus turun ke atas kamu. Kebenaran yang pertama adalah Roh Kudusnya sudah ada di atas kita. Amin. Efesus 1:13-14 katakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan ini. Ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan ini. Sekali Bapak Ibu percaya, saat itu juga Roh Kudus bekerja di dalam hidup Bapak Ibu. Jadi tidak ada keraguan. Roh Kudus pernah hinggap tidak di dalam aku? Pernah apa? Pernah bagaimana? Pernah keluar atau bagaimana? Tidak ada. Ketika Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, saat itu juga Roh Kudus berdiam di dalam diri Bapak Ibu. Dan Roh Kudus itulah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Jadi Bapak Ibu sudah menerima kuasa Roh Kudus di dalam diri Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua sudah menerima Roh Allah di dalam diri Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa membatalkan. Saya suka sekali dengan kata eklegoma ya. Saya ingin bagikan sedikit eklegoma yang ada tentang memilih. Saya pernah bagikan ini di dalam doa ketika saya memimpin doa. Eklegoma ini di dalam bahasa asingnya adalah di dalam bahasa Indonesia itu adalah memilih, Tuhan memilih. Dan memilih ini dalam bahasa asingnya, bahasa Yunani adalah eklegoma. Eklegoma itu bukan memilih secara sembarangan, saya pilih aja begitu, saya acak. Enggak. Eklegoma adalah memilih karena kualitas.
Memilih karena dia tahu kita ini orang luar biasa. Memilih karena dia tahu kita bisa ada di atas sana. Kita bisa ada di posisi itu. Ekledomai di zaman dulu itu dipakai untuk memilih wali kota, untuk memilih kepala tentara, untuk memilih direktur perusahaan. Jadi bukan sekedar memilih, mengacak, lalu dipilih begitu. Tapi dia tahu kita punya kualitas yang luar biasa. Itu pilihan Tuhan di dalam hidup kita. Dia tahu bahwa kita adalah orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak mungkin gagal, tidak mungkin batal. Dan dia memilih bahkan sebelum kita dilahirkan. Dari sejak kekekalan dikatakan. Sebelum dunia dijadikan, dia sudah memilih kita. Artinya apa? Artinya tidak ada di dalam ruang waktu ini yang bisa membatalkan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kekekalan. Karena kita tidak dipilih di dalam ruang waktu. Kita dipilih di atas waktu. Tidak ada yang bisa membatalkan rencana Tuhan di dalam hidup. Di dalam ruang ini yang terbatas oleh 3 dimensi ini, ruang, waktu, 4 dimensi ya? Ruang, waktu, apalagi? Tempat. Tidak ada sesuatu pun di dalam ruang, waktu, dan tempat ini yang bisa membatalkan apa yang sudah Tuhan tetapkan di atas kekekalan. Bapak Ibu semua, luar biasa sebetulnya apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Jadi sekali lagi yang pertama adalah bahwa kita ketika percaya pada Yesus, Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Yang kedua, dia bilang ketika setelah kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita, Roh Kudus turun ke atas kita, maka kita menerima kuasa. Next, kalau nggak salah ini next. Ya, kuasa. Kuasa itu dalam bahasa aslinya itu ada dunamos ya, memiliki 3 definisi. Yang pertama, kemampuan atau kesanggupan melakukan mujizat. Bapak Ibu itu kuasa. Kemampuan atau kesanggupan melakukan mujizat. Dahsyat ini Bapak Ibu. Yang kedua, wewenang atas sesuatu untuk menentukan atau untuk menentukan. Yang ketiga adalah pengaruh. Di Lukas 8 ayat 43 dikatakan adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Tidak ada siapapun yang bisa menyembuhkan dia dari sakit penyakit. Tidak ada siapapun yang bisa memulihkan teman kita dari kehancuran hatinya. Tidak ada siapapun yang bisa melepaskan keluarga kita dari keterikatannya. Tidak ada siapapun yang bisa membebaskan saudara kita dari keterpurukannya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan siapapun dari dosanya. Tidak ada yang bisa. Mereka mencari pegangan. Tidak ada harapan. Yang ada hanya keputusasaan. Tapi di 8 ayat 44 dikatakan ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjambah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahan. Lalu ia maju mendekati Suryo. Lalu ia maju mendekati Yosef. Lalu ia maju mendekati drama kita. Siapa namanya? Roni. Ia maju mendekati dan memegang kemejanya. Lalu tiba-tiba orang itu sembuh. Kita punya kemampuan, kesanggupan untuk melakukan mujizat. Ini harus kita pegang teguh. Kita bukan orang biasa. Kita bukan orang biasa. Kita punya kekuatan yang tidak bisa, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dia memegang kemeja kita, lalu dia sembuh. Dia memegang blouse kita, lalu dia sembuh. Lalu dia terlepas dari keterikatan. Lalu dia diselamatkan. Lalu dia mengalami pemulihan dari keputusasaan. Saudara, kita ini orang-orang luar biasa. Kita bisa membuat banyak perbedaan. Mereka mungkin sudah tidak punya harapan, tapi kita bisa memberikan harapan yang luar biasa buat mereka karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Ketika kita menerima Roh Kudus, maka kita menerima kuasa. Itu adalah konsekuensi logis. Ketika kita menerima Yesus, kita menerima Roh Kudus, langsung kita punya kuasa. Kuasa itu yang kita miliki. Bahkan pakaian kita bisa menyembuhkan. Kita sanggup menyembuhkan orang sakit. Di Lukas 8 ayat 24 dikatakan ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Kuasa itu juga yang kita miliki. Kita punya wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan sesuatu. Kita percaya bahwa ketika kita berkata-kata,
sesuatu pasti terjadi. Kita bisa membuat segala sesuatu berubah karena kita punya wewenang untuk itu semua. Kalau ada badai di rumah kita, ada badai pertengkaran, bagian kita adalah menentukan supaya pertengkaran itu berhenti. Bagian kita untuk membuat supaya setiap orang hatinya lembut dan terjadi adalah kedamaian. Bagian kita yang sudah Tuhan tetapkan untuk menentukan, untuk membuat segala sesuatu. Kita punya wewenang untuk membuat segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Di Matius 4 ayat 19 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kuasa ini juga yang kita miliki. Kita bisa mempengaruhi orang-orang untuk mengikut Tuhan. Bapak Ibu semua, kita punya kesempatan untuk membuat orang bisa datang kepada Tuhan. Kuasa ini juga yang kita miliki. Dikatakan tadi, kita punya Roh Kudus, maka kita memiliki kuasa. Kuasa tadi ada 3, satu melakukan mujizat, yang kedua adalah wewenang untuk melakukan sesuatu, yang ketiga adalah pengaruh. Bahkan kita punya pengaruh yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalaminya. Saya percaya itu karena Tuhan sudah memberikan kekuasaan kepada kita. Lalu bagian terakhirnya adalah kita menerima kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Bapak Ibu semua, saudara, Tuhan Yesus memanggil kita bukan untuk sukses. Ini perlu diingat juga. Tuhan Yesus memanggil kita bukan untuk sukses. Sukses itu pasti ya. Benar ya, amin ya. Berhasil itu pasti. Tapi itu bukan panggilan kita. Panggilan kita adalah menjadi saksi Tuhan. Di Kisah 1 ayat 8 tadi katakan, "Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung dunia." Kita pasti berhasil, tapi panggilan Tuhan di ayat ini dikatakan bukan untuk kita menjadi sukses, tapi untuk menjadi saksi. Entah saat ini kita masih berjuang, entah sudah sukses, kita selalu punya kesempatan untuk menjadi saksi. Kesaksian kita bukan tergantung kepada kesuksesan kita. Saya sering juga berpikir begitu, kalau saya sukses pasti orang banyak terpengaruh oleh hidup saya. Tapi firman ini gak mengatakan begitu. Firman ini gak bilang kalau kamu sukses maka kamu bisa menjadi saksi. Enggak begitu. Pernyataannya adalah kalau kamu menerima Roh Kudus, maka kamu akan menerima kuasa, dan kuasa itu akan membuat engkau menjadi saksi. Jadi bukan karena kita sukses maka kita menjadi saksi. Gak ada. Firman Tuhan gak ada begitu. Entah kita lagi gagal, entah kita lagi jatuh bangun dalam dosa, entah kita lagi apapun, Tuhan bilang kita adalah saksi ketika Roh Kudus ada di dalam diri. Saudara, itu bisa membuat perbedaan yang besar, supaya kita tidak malu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam diri saya. Yang mungkin itu buat saya juga ya. Kadang-kadang kalau saya merasa belum sukses, saya malu gitu untuk cerita tentang Tuhan Yesus pada orang lain. Saya aja belum sukses. Tapi nggak begitu firman Tuhan. Tuhan bilang bahwa ketika kita menerima Roh Kudus, kita punya kuasa, dan saat itu kita menjadi saksi. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung-ujung. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau sadari gitu, ketika kita bernafas, ketika kita ngomong gitu, ini saya ini sedang menyaksikan sesuatu. Ada Roh Kudus yang sedang bekerja di dalam diri saya. Dan ketika saya berbicara kepada orang lain, pasti ada sesuatu yang berubah dari orang itu. Pasti dia menangkap sesuatu. Ketika kita berbicara, siapapun kita ya, siapapun kita, serendah apapun mungkin pekerjaan kita, serendah apapun sekolah kita, tidak mempengaruhi apa yang kita bisa lakukan kepada orang lain, karena Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Jadi apa yang kita perlu untuk menjadi saksi Tuhan di dunia ini, itu tidak ada di luar, adanya di dalam diri kita. Adanya di dalam diri kita. Kita gak perlu cari keluar, gak perlu cari sukses dulu, gak perlu cari apa dulu. Kita sudah bisa menjadi saksi karena Roh Allah itu
sudah ada di dalam diri kita. Ini saya bikin kata-kata, the most powerful being in the universe breathe in you. Kekuatan terbesar di dunia ini bernafas di dalam diri. Engkau adalah saksi Tuhan apapun kondisimu. Kalau iblis ingatkan kelemahan kita, kegagalan kita, ketidakmampuan kita, selalu ingat ini. Roh terkuat di dunia ini ada di dalam diri kita. Dan tidak ada roh apapun di dunia ini yang bisa mengalahkan roh Allah yang ada di dalam diri kita. Kita mampu, kita bisa menjadi saksi Tuhan di dunia ini. Apapun yang kita katakan, apapun yang keluar dari mulut kita, itu akan memberkati orang lain. Ini dahsyat Bapak Ibu ya, kalau dipikirkan. Setiap kita ngomong, orang berubah. Setiap kita ngomong, orang mengalami sesuatu yang berbeda gitu. Ini dahsyat banget sebetulnya. Luar biasa Tuhan melakukannya di dalam hidup kita. Ya memang kadang iblis intimidasi ya. Saya pernah mengabarkan Injil ke teman saya, ya dengan kerinduan hati kan. Kita mengabarkan Injil ke rekan kerja kita, itu pasti karena kita juga punya kerinduan. Tapi apa yang dilakukan sama teman saya? Dia rekam Bapak Ibu. Dia rekam saya. Lalu dia bagikan kepada teman-teman yang lain. Lalu dia tertawakan. Ini orang fanatik banget gitu ya. Waktu itu saya sedih juga. Waduh, gak enak juga ya omongan saya gitu ya, dijadikan bahan tertawaan, bahan ejekan. Tapi ketika saya sadari itu, saya bilang, Tuhan, kata-kata ini pasti bisa mempengaruhi dia. Mungkin saat ini sepertinya bahan ejekan, tapi saya yakin sekali firman Tuhan ketika kita menjadi saksi, firman Tuhan akan mengubahkan diri. Bahkan orang-orang lain, jadi ini dia orang Buddha kalau nggak salah, saya lupa, di Buddha atau Kristen Katolik apa saya lupa agamanya. Dia share sama yang Muslim, lalu mereka tertawakan bersama-sama. Jadi waktu itu saya kecewa juga gitu, ini dia nggak minta izin, itu pidana ya? Pidana nggak sih? Ngerekam perkataan saya gitu ya? Tanpa seizin saya. Dan saya juga waktu itu agak kecewa juga dan agak malu juga gitu. Tapi hari ini saya yakin sekali, apa yang saya bagikan pasti mempengaruhi, pasti membuat dia berubah. Saya belum kontak lagi seorang yang sudah cukup lama, tapi saya yakin dia pasti mengalami Tuhan. Iblis selalu mengintimidasi, iblis selalu melakukan sesuatu yang mungkin bisa membuat kita tidak percaya bahwa kita bisa membuat perubahan di dunia ini. Bahwa mungkin apa yang kita lakukan bukannya memperbaiki, tapi merusak, bahkan menghancurkan sesuatu. Ketika kita bersaksi, mungkin hubungan kita rusak dengan teman kita, dengan saudara kita. Mungkin juga income kita terganggu, karena ketika kita menginjili pelanggan kita, mungkin ya customer kita, tiba-tiba dia nggak mau lagi deal sama kita. Atau apapun lah, ketika kita melakukan pemberitaan Injil, ketika kita bersaksi karena kita tahu ada roh Allah di dalam hidup kita, mungkin iblis sedang berusaha mengintimidasi bahwa engkau bukan yang memperbaiki, engkau bukan yang menyelamatkan, tapi engkau merusak hubungan. Tapi percayalah Bapak Ibu semua, meskipun banyak hal yang hancur ketika kita bersaksi, mungkin pertemanan kita, mungkin hubungan dengan keluarga kita, tapi satu hal yang kita tahu, yang terpenting adalah bahwa mereka pasti diselamatkan. Lingkungan kita mungkin hancur, tapi yang paling penting adalah mereka bisa diselamatkan. Apa artinya punya hubungan baik, tapi mereka nggak pernah diselamatkan? Apa artinya keluarga nggak pernah ada masalah, tapi mereka nggak pernah ketemu Tuhan? Apa artinya kita punya pelanggan yang terus-menerus baik sama kita, tapi mereka nggak pernah dengar keselamatan yang daripada Tuhan lewat hidup kita? Apa artinya itu semua? Dibanding ketika semuanya hancur, tapi kita bisa membawa keselamatan kepada mereka. Dan saya yakin kerusakan itu hanya sementara. Setelah itu semuanya akan pulih kembali. Kami juga mengalami, keluarga pernah berantem karena kepercayaan kami kepada Tuhan. Tapi saat ini semuanya bahagia, semuanya pulih. Kami saling mengasihi, keluarga kami utuh. Banyak masalah tapi kami harmoniskan keluarga besar kami.
Karena ada resiko yang kami tanggung untuk memberitakan Injil kepada mereka dan mereka diselamatkan. Kisah 27 ayat 22 katakan, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak ada seorang pun di antara kamu yang binasa kecuali kapal ini. Bapak Ibu semua, ini kadang kisah ketika Paulus pergi ke suatu tempat, harus berhadapan dengan kaisar, harus bersaksi tentang kepercayaan dia. Lalu mereka dibawa kapal, lalu kapalnya hancur. Dia kata tidak ada yang hancur kecuali kapal ini. Tetapi semua orang yang di situ diselamatkan. Lingkungan boleh hancur Bapak Ibu, hubungan kita boleh hancur, tapi mereka semua diselamatkan. Kisah 27 ayat 24 katakan, jangan takut Paulus, engkau harus pada kaisar. Ini malaikatnya bilang. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Jangan takut Bapak Ibu semua, karena engkau mereka semua akan diselamatkan. Karena engkau penentu keselamatan buat banyak orang. Engkau yang menentukan keselamatan mereka. Karena ada engkau di rumah itu, maka rumah itu diselamatkan. Karena ada engkau di kantor itu, maka kantor itu diselamatkan. Karena ada engkau di bisnis itu, maka teman-teman, pelanggan, supplier semua diselamatkan karena engkau. Jangan takut Bapak Ibu. Saksikan kasih Tuhan kepadamu. Pasti banyak yang membutuhkan kasih Tuhan. Pasti banyak yang sedang menangis. Pasti banyak yang sedang menantikan jawaban dari semua masalah yang dihadapi. Jangan takut, karena kita punya Roh Kudus yang luar biasa. Sekali lagi, kita tidak membutuhkan apapun di dunia itu menjadi saksi Tuhan. Saya berusaha untuk memberanikan diri, tetangga saya injili. Saya nggak peduli. Kadang takut juga sih, tapi saya beranikan. Saya bilang, Tuhan ini udah tua, kalau meninggal bagaimana? Meskipun dia akhirnya menolak. Saya bilang, saya mau berdoa, saya cerita tentang Yesus. Dia menolak. Dia bilang, kalau berdoa sama Muhammad, sama Allah gitu. Saya nggak peduli, yang penting saya sudah bagikan. Itu tetangga saya. Buat saya, keselamatan mereka lebih penting daripada hubungan tetangga. Sekali lagi, kita tidak membutuhkan apapun di dunia ini untuk menjadi saksi Tuhan. Kita tidak butuh kesuksesan untuk menjadi saksi Tuhan. Kita sudah punya kekuatan terbesar di dalam semesta ini. Di alam semesta ini kita punya kekuatan yang terbesar. Dan itu cukup buat kita. Kita bisa menjadi saksi Tuhan apapun kondisi kita saat ini. Jangan takut, jangan menunda, jangan menunggu. Kau tidak membutuhkan apapun lagi. Roh Kudus sudah ada di dalam dirinya. Kuasa itu sudah bersamamu. Keluarlah, mari jadilah saksinya. The most powerful being in the